Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Muwakhidah. Kali ini saya akan membawa kalian ke sebuah kisah kelam, kisah tentang sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, namun menyimpan rahasia yang tidak seharusnya diketahui manusia. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru. Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya. Arga merupakan seorang pemuda perantau yang baru saja diterima bekerja di sebuah kota kecil. Gajinya tidak besar, sehingga ia bertekad untuk mencari tempat tinggal yang murah. Beberapa hari ia berkeliling menanyakan kos, kontrakan, maupun rumah sewa, tetapi rata-rata harga yang ditawarkan terlalu tinggi untuk kantongnya. Hingga suatu sore, ketika hujan baru saja reda dan jalanan masih basah berkilau diterpa lampu jalan, Arga melewati sebuah gang sempit yang jarang dilaluinya. Di ujung gang itu berdiri sebuah rumah besar yang tampak kontras dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Rumah itu tua, cat dindingnya sudah kusam, beberapa bagian tembok mulai ditumbuhi lumut, dan pagar besinya berkarat. Meski begitu, ada sesuatu yang membuat Arga menghentikan langkahnya. Di depan pagar rumah terpampang sebuah papan kecil bertuliskan disewakan dengan nomor telepon di bawahnya. Arga yang penasaran segera mencatat nomor itu. Lalu keesokan harinya ia memberanikan diri untuk menelepon. Suaranya sedikit bergetar ketika mendengar suara seorang wanita tua di seberang telepon. Suara itu serak namun tegas, dan ia meminta Arga datang langsung ke rumah jika benar-benar berminat. Tanpa berpikir panjang, Arga pun datang. Saat tiba, ia sempat ragu untuk masuk. Halaman rumah itu luas, dipenuhi rumput liar yang dibiarkan tumbuh tak beraturan. Di sudut halaman ada sumur tua yang ditutupi papan kayu. Udara di sekitar terasa lebih dingin dibandingkan jalanan di luar pagar, seakan rumah itu menyimpan hawa yang berbeda. Arga menelan ludah, mencoba menghilangkan perasaan aneh yang tiba-tiba menyeruak. Ia mengetuk pintu pelan. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka, menampakkan seorang nenek yang tubuhnya bungkuk namun matanya masih tajam menatap. "Silakan masuk," ucap nenek itu singkat. Arga pun melangkah masuk. Bagian dalam rumah lebih terawat daripada bagian luarnya, meski furniturnya kuno. Aroma kayu tua bercampur dengan bau dupa samar memenuhi ruangan. Nenek itu mempersilakan Arga duduk di kursi rotan ruang tamu. Dengan suara pelan, nenek tersebut menjelaskan bahwa rumah itu memang sudah lama kosong dan jarang ada yang berminat tinggal. Orang-orang di sekitar sini lebih suka rumah baru. Katanya rumah ini terlalu besar, terlalu sepi, ujar nenek itu, matanya tak lepas mengamati wajah Arga. Arga merasa aneh, tetapi justru semakin tertarik karena harga sewa yang disebutkan nenek itu jauh di bawah perkiraannya. Sangat murah. Bahkan lebih murah dari kamar kos kecil yang sebelumnya ia temukan. "Kalau kamu betah, tinggal saja di sini. Tidak ada yang melarang," kata nenek itu. Namun sebelum Arga mengangguk setuju, nenek itu mendekat, menatapnya lebih dalam, lalu berucap dengan nada yang berbeda. Suaranya berat, hampir berbisik, seolah ingin menekankan sesuatu yang sangat penting. "Ingat ini baik-baik. Kalau sudah lewat jam 12 malam, jangan sekali-kali membuka pintu depan. Apapun yang terjadi, jangan buka." Arga sempat terdiam. Hatinya bertanya-tanya, kenapa ada larangan aneh semacam itu? Namun ia menahan diri untuk tidak bertanya terlalu jauh. Ia berpikir mungkin itu hanya kepercayaan lama atau kebiasaan nenek itu yang tidak masuk akal. Dalam benaknya, yang penting rumah itu murah, cukup luas, dan bisa ia tempati segera. Ia hanya mengangguk, tersenyum kaku, lalu mengucapkan terima kasih. Ketika keluar dari rumah itu, matahari sudah hampir tenggelam. Langit berubah jingga kemerahan, sinarnya jatuh pada dinding rumah tua yang menjulang seakan mengawasinya. Angin sore bertiup, membawa aroma lembab dari halaman berumput liar. Kata-kata nenek tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. "Jangan sekali-kali membuka pintu depan." Ucapan itu bergema, membuat bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas.
Namun Arga mencoba mengusir rasa tidak nyaman itu. Ia menepuk-nepuk pipinya, tertawa kecil pada dirinya sendiri, lalu berbisik, "Ah, itu cuma omong kosong orang tua. Tidak ada yang perlu ditakuti." Tanpa sadar, langkahnya terasa lebih cepat dari biasanya, seolah ada sesuatu di dalam rumah yang membuatnya ingin segera menjauh. Namun keputusan sudah diambil, Arga akan tinggal di sana. Ia tidak tahu bahwa larangan sederhana itu adalah pintu menuju malam-malam panjang penuh teror yang kelak akan menghantui hidupnya. Malam pertama Arga di rumah itu terasa begitu panjang. Awalnya, ia mencoba menenangkan diri dengan menyalakan televisi tua di ruang tengah, meski hanya bisa menangkap beberapa siaran dengan gambar bersemut. Suara dari televisi membuatnya sedikit lebih tenang, menutupi keheningan yang terlalu pekat. Sekitar pukul 11, ia memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap esok hari bisa bangun segar dan mulai beradaptasi dengan tempat tinggal barunya. Namun, suasana rumah terasa berbeda saat semua lampu ia matikan. Heningnya terlalu menekan, seolah setiap dinding memiliki telinga dan setiap sudut menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Sekitar pukul 1 pagi, Arga terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu depan. Ketukan itu begitu halus, hampir seperti seseorang yang tak ingin terdengar, namun cukup untuk membuatnya terjaga sepenuhnya. Ia membuka matanya perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin atau mungkin ranting pohon yang terhempas. Tetapi suara itu berulang lagi, dengan ritme yang teratur. Degup jantungnya semakin keras, tubuhnya mulai terasa dingin meski udara malam tidak begitu menusuk. Rasa penasaran bercampur takut membuat Arga memberanikan diri mendekati pintu. Ia melangkah pelan, setiap lantai kayu yang diinjak menimbulkan bunyi berderit yang terdengar jelas di tengah kesunyian. Ia mendekat, lalu mengintip melalui celah kecil di jendela samping pintu. Pandangannya langsung terpaku. Di luar, samar-samar diterangi cahaya bulan, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Ia mengenakan kain putih lusuh yang kotor, seakan sudah lama tak pernah dicuci. Sosok itu hanya berdiri diam, tanpa gerakan, kecuali kepalanya yang sedikit menunduk, membuat wajahnya nyaris tak terlihat. Jantung Arga berdetak kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia segera teringat ucapan nenek itu, "Jangan sekali-kali membuka pintu depan lewat tengah malam." Dengan tubuh bergetar, ia mundur perlahan mencoba mengabaikan suara itu. Namun ketukan lembut tadi berubah. Dari ketukan halus, kini terdengar suara seperti kuku panjang menggores permukaan pintu kayu. Suara itu memanjang, serak, menusuk telinga, membuat bulu kuduknya berdiri. Arga menutup mulutnya rapat-rapat agar napasnya tak terdengar. Suara cakar itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang benar-benar berusaha masuk dengan paksa. Arga memejamkan mata, berdoa dalam hati agar sosok itu segera pergi. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu malam pertamanya di rumah itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Malam kedua terasa lebih berat daripada malam pertama. Seharian penuh Arga mencoba melupakan kejadian aneh kemarin, meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat hanyalah bayangan atau ilusi karena lelah. Namun menjelang tengah malam, perasaan gelisah itu kembali hadir. Jam dinding di ruang tamu berdetak lambat seolah menunggu sesuatu. Udara dalam rumah semakin dingin tanpa alasan, membuat Arga harus membungkus tubuhnya dengan selimut meski semua jendela sudah tertutup rapat. Tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 1, suara tangisan lirih terdengar dari depan rumah. Tangisan itu pelan pada awalnya, hampir seperti suara anak kecil yang tersesat, namun makin lama makin jelas, seperti seseorang yang menanggung kesedihan mendalam. Arga mematung di ranjang, tubuhnya kaku. Rasa penasaran membuatnya bangkit. Langkah kakinya berat ketika ia mendekati jendela. Dengan gemetar, ia mengintip keluar. Di bawah cahaya rembulan, sosok wanita yang kemarin ia lihat kini tampak lebih jelas. Rambutnya berantakan, wajahnya dipenuhi darah mengering, dan matanya benar-benar hitam pekat tanpa sedikit pun cahaya kehidupan. Bibirnya bergerak, mengeluarkan suara tangisan yang memecah kesunyian. Arga tersentak, mundur beberapa langkah,
Lalu tiba-tiba tangisan itu berubah menjadi tawa melengking yang begitu menusuk telinga. Tawa itu terdengar bukan dari satu orang, melainkan seperti gema yang datang dari berbagai arah. Saat itu juga, semua lampu rumah padam serentak. Gelap gulita menyelimuti setiap sudut. Arga panik, berlari ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Ia menahan napas, punggungnya bersandar pada pintu, berharap kegelapan di luar tidak membawa sesuatu masuk. Namun tiba-tiba, dari balik pintu terdengar suara yang pelan namun jelas memanggil namanya. Suara perempuan itu basah, berat, dan penuh desakan. "Buka ah, aku kedinginan. Buka pintunya, Arga." Panggilan itu berulang-ulang, semakin memohon, semakin dekat, hingga Arga merasa seolah suara itu sudah tepat di belakang telinganya. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membasahi lehernya. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa agar malam segera berakhir. Pagi itu, wajah Arga terlihat pucat. Matanya merah karena hampir semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan wanita dengan mata hitam, pekat, dan suara lirih yang memanggil namanya masih terus menghantui. Ia tidak tahan lagi dengan semua hal aneh yang terjadi, maka ia memutuskan untuk kembali menemui nenek pemilik rumah. Dengan langkah tergesa, ia mendatangi rumah kecil yang letaknya tak jauh dari rumah sewaan itu. Nenek itu sudah menunggunya di teras, duduk di kursi goyang dengan tatapan kosong ke arah jalanan. Arga langsung mendesak tanpa basa-basi, suaranya bergetar namun penuh amarah bercampur takut. Ia meminta penjelasan, mengapa rumah itu begitu menyeramkan dan siapa sebenarnya sosok wanita yang datang setiap malam. Nenek itu terdiam lama, lalu akhirnya menghela napas panjang. Dengan suara serak, ia mengaku bahwa rumah besar itu dulunya milik seorang wanita muda bernama Ratna. Ratna dibunuh secara kejam oleh keluarganya sendiri karena masalah warisan. Mayatnya tidak pernah benar-benar dimakamkan dengan layak. Tubuhnya dikubur begitu saja di bawah teras depan rumah, ditutupi tanah dan semen, seolah tidak pernah ada kehidupan di sana. Sejak hari itu, roh Ratna tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Tangisannya kerap terdengar, ketukannya selalu mengusik, dan wujudnya kerap muncul untuk menuntut keadilan. Nenek itu menunduk, matanya sayu, lalu berkata lirih bahwa rumah itu sudah menelan banyak korban. Setiap orang yang pernah tinggal di sana mengalami gangguan yang sama, dan mereka yang nekat membuka pintu ketika mendengar ketukan di tengah malam tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Beberapa hanya meninggalkan barang-barang mereka, sementara tubuhnya seakan lenyap tanpa jejak. Nenek itu memperingatkan Arga, bila ingin bertahan hidup, ia harus benar-benar menaati larangan itu. Jangan pernah membuka pintu, apapun yang terjadi. Namun bagi Arga, penjelasan itu justru menambah beban di kepalanya. Ia mulai bertanya dalam hati mengapa ia masih tetap tinggal di rumah itu dan sampai kapan ia bisa menahan rasa takut yang semakin malam semakin mencekik. Dalam hati kecilnya, Arga tahu bahwa cepat malam berikutnya suasana di dalam rumah terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Arga sudah mempersiapkan diri dengan menyalakan beberapa lilin di kamarnya karena ia tidak lagi percaya pada listrik rumah itu yang sering padam tiba-tiba. Setiap bayangan di dinding membuatnya resah, setiap derit kayu lantai membuat tubuhnya menegang. Ia berbaring sambil menutup mata, berusaha keras untuk tidur, namun jantungnya berdetak terlalu cepat seolah sudah tahu sesuatu akan datang. Tepat pukul 1, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan ketukan lembut seperti sebelumnya, melainkan keras, berulang, menghantam pintu dengan penuh amarah. Getarannya bahkan terasa hingga ke lantai kamar Arga. Tubuhnya gemetar hebat, ia menggenggam selimut seolah itu bisa melindunginya. Lalu, dari sela-sela ketukan itu, terdengar suara lirih, namun penuh ancaman. "Aku sudah di sini, jangan coba-coba melawan." Suara itu dingin, menusuk langsung ke dalam telinga Arga, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan panik, Arga menutup telinga, mulutnya komat kamit membaca doa seadanya. Ia berharap suara itu menghilang, berharap malam segera berganti pagi. Namun tiba-tiba,
terdengar bunyi kunci berputar. Padahal ia yakin pintu depan sudah dikunci rapat. Ia menahan napas, tubuhnya kaku. Lalu tanpa bisa dicegah, pintu depan terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit panjang yang menyeramkan. Angin dingin berhembus masuk, lilin-lilin di kamarnya bergetar, sebagian padam. Tak lama kemudian terdengar jeritan panjang, melengking, bercampur antara rasa sakit dan putus asa. Jeritan itu menggema di seluruh rumah, lalu hening. Benar-benar hening, seakan semua suara disedot keluar dari dunia. Keesokan paginya, rumah itu kembali kosong. Tidak ada tanda-tanda arga di dalamnya. Barang-barangnya masih berserakan di kamar, pintu depan terbuka lebar, tetapi pemiliknya seolah lenyap begitu saja. Orang-orang yang lewat di depan rumah mengaku sering mendengar ketukan samar-samar dari dalam, meski rumah itu tak lagi berpenghuni. Beberapa bahkan bersumpah mendengar suara lirih seorang wanita berbisik di antara angin, seakan masih menunggu seseorang untuk membuka pintu. Hingga kini, rumah itu tetap berdiri menanti korban berikutnya yang berani melanggar larangan di tengah malam.